Halo semua, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami dengan materi Creativity and Please. Di sini kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Dimas Novel Monakbar. Yang kedua ada Nathanael Felix Pujiono. Yang ketiga ada Izharuddin Faruk Itaki. Yang keempat ada Jonathan Calvin Junior Putra. Dan yang kelima ada Khairan Zakaria. Yang pertama, izinkan kami untuk mengutip perkataan dari James Clear. Kreatif merupakan suatu proses mental yang dilakukan individu berupa gagasan atau produk baru atau mengombinasikan antara keduanya. Pada akhirnya akan melekat pada dirinya. Jadi menurut pemahaman kami, kreatif adalah sebuah proses di mana seseorang atau individu menemukan sebuah hal baru yang dapat menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi. Dan ada banyak hal yang mengaruhi kreatif. Salah satunya ada tempat. Sebelumnya, apa sih itu tempat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti tempat adalah ruang, bidang, rumah, dan sebagainya yang tersedia untuk melakukan sesuatu. Tapi di dalam hal kreatif, tempat tidak hanya soal ruang, namun juga soal hal sosial, yaitu di mana individu tersebut bergaul, bagaimana bergaulnya itu semuanya tentu sangat mempengaruhi kreatif seseorang. Nah, selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Amabile Instrument. Menurut Teresa Amabile, ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi kreativitas di lingkungan organisasi dan lingkungan kerja, yaitu organizational encouragement. Yang dimaksud dengan organizational encouragement adalah budaya dari organisasi untuk mendorong karyawannya dalam menciptakan sebuah hal kreatif. Yang kedua adalah supervisory encouragement. Hal ini sebenarnya hampir sama dengan organizational encouragement. Namun di sini lebih ditekankan pada pemimpin di organisasi tersebut dengan menggunakan salah satu cara mengimplementasikan hal-hal ini dengan memberikan reward kepada karyawannya. Karyawan yang diberikan reward adalah karyawan yang telah memenuhi dan telah melakukan sebuah inovasi. Yang ketiga adalah work group support. Di sini aspek yang sangat berpengaruh adalah bagaimana anggota kelompok memberikan supportnya kepada anggota kelompok lainnya untuk membuat sebuah inovasi-inovasi baru. Yang keempat adalah sufficient resource. Tidak hanya soal individunya, sumber daya yang diberikan kepada karyawan juga haruslah mencukupi sumber daya tersebut dalam mencangkup finansialnya, mencakup informasi, material, dan fasilitasnya juga. Dan yang terakhir adalah kebebasan dari karyawan itu sendiri dalam menentukan idenya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selain menjelaskan tentang aspek-aspek yang mempengaruhi kreativitas di lingkungan organisasi dan lingkungan kerja, Teresa Amabile juga memberikan hambatan-hambatan dalam melakukan sebuah kreativitas. Hambatan-hambatan dalam melakukan sebuah kreativitas adalah organizational impediments dan workload pressure. Organizational impediments adalah hambatan yang diakibatkan oleh organisasi kepada individu itu sendiri. Hal ini mungkin terjadi karena kurangnya support dan bahkan mungkin penolakan dari organisasi terhadap sebuah inovasi yang dibuat oleh seorang individu atau seorang karyawan di organisasi tersebut. Dan yang kedua adalah workload pressure atau tekanan beban kerja. Biasanya tekanan ini muncul ketika tenggat waktu yang tidak masuk akal seperti membuat ide dalam waktu yang singkat. Tentu saja setelah diberikan sebuah waktu yang singkat itu, ide tersebut menjadi tidak maksimal dan membuat karyawan tersebut menjadi tertekan hingga menjadi kurang bersemangat dalam membuat sebuah hal kreatif. Selain itu, adanya campur tangan dari pihak-pihak yang seharusnya tidak berwenang dalam membuat hal baru atau hal kreatif atau membuat inovatif tersebut juga sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, sekarang kami akan menjabarkan ide kami yang menurut kami adalah yang terbaik. Ide yang kami pilih adalah terarium.
ide kami ini terinspirasi dari kurangnya lingkungan hijau yang ada di dunia ini. Banyaknya lingkungan hijau yang hilang mulai membuat manusia mencari tanaman-tanaman kecil yang bisa dilihat dan disimpan di rumah. Meskipun ini tidak menyelesaikan seluruh masalah yang ada di dunia ini, tapi terarium ini sanggup menyelesaikan sebuah masalah kecil, yaitu menjadi sebuah hiasan dan membuat manusia tersebut menjadi lebih tenang. Dan kami memiliki salah satu inovasi yang mungkin sangat baik, dan itu akan dijelaskan oleh teman saya. Tidak hanya sebagai hiasan saja, tetapi terarium juga bisa digunakan sebagai hal lain. Salah satunya adalah sebagai speaker Bluetooth. Nah, di sini kami ingin mengkombinasikan antara speaker Bluetooth dengan terarium. Jadi, terarium tidak hanya digunakan sebagai hiasan saja, tetapi juga bisa dialihfungsikan fungsi lain, yaitu sebagai speaker Bluetooth agar menambah suasana lebih ceria di lingkungan rumah. Untuk job desk, kita di sini ada 4 bagian kerja. Yang pertama ada bagian pemasaran. Divisi pemasaran di sini bertujuan untuk memasarkan produk terarium kami kepada masyarakat luas agar lebih bisa dikenal oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah inovasi. Divisi inovasi ini akan terus mencari inovasi yang ada dan berguna bagi terarium kami untuk terus berkembang. Kemudian yang ketiga adalah administrasi. Divisi administrasi ada divisi di mana semua hal seperti laporan keuangan, pencatatan penjualan dan pembelian, dan hal yang mencakup administrasi semua dilakukan di divisi administrasi. Kemudian yang keempat ada humas dan investasi. Divisi humas di sini tidak hanya mengenalkan produk kami ke masyarakat, namun juga berhubungan dengan kontrak kerja dan investasi yang akan kami lakukan ke depannya. Dalam mendukung kinerja para anggota dalam berpikir kreatif, nantinya desain ruang kerja akan dibuat senyaman mungkin dengan menggunakan AC sebagai pendingin ruangan dengan konsep kayu minimalis agar terkesan lebih hidup. Dengan begitu, kita bisa memicu pemikiran-pemikiran serta ide-ide kreatif dari semua anggota untuk perkembangan ide terarium ini. Ditambah lagi, setiap akhir tahun dan acara besar, kita akan mengadakan acara jalan-jalan bersama ke area hijau, seperti gunung, hutan, kebun, dan lain sejenisnya, agar bisa menambah wawasan para anggota mengenai tanaman atau mungkin bisa memicu ide-ide out of the box lain yang mungkin bisa muncul. Tidak hanya itu saja, kegiatan ini juga kita jalankan guna mengakrabkan diri antara satu anggota dengan anggota lain, sehingga tercipta kenyamanan dan relasi yang baik antar anggota. Karena pada dasarnya kreativitas dan kolaborasi dapat menjadi lebih menantang seiring dengan pertumbuhan organisasi itu sendiri. Sekian penyampaian materi dari kami terkait Creativity and Place. Mungkin jika ada pertanyaan dan ada yang kurang jelas bisa langsung disampaikan saja di kolom komentar. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan have a great day.